Berdiri. Bersiap. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, silakan dulu anak-anak sekalian. Untuk hari ini seperti biasa saya request surah pilihannya. Silahkan baca surah Al-Ikhlas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik siswa sekalian, alhamdulillah kita kembali berjumpa di mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam di pagi yang cukup cerah. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk belajar, untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Ya, Bapak lihat di sini. Siapa yang kita hadir ini Bapak tengok ini? Siapa? Jadi Pak. Rading. Kenapa Rading? Tapi Pak. Sakit. Siapa lagi? Herpiana. Kenapa Pina? Kemalangan. Kecelakaan. Oke lah, ini sudah saya cek. Ya, baik siswa sekalian. Cuma 2 orang yang tidak hadir. Saya tengok kalian sehat-sehat. Cuma kurang semangat Bapak lihat wajah-wajah kalian. Entah kurang sarapan atau ada masalah kurang tahu apa. Biar semangat. Seperti biasa, tepuk-tepukan yang selalu Bapak ajarkan. Kita akan tepuk semangat dulu. Oke, ready? Ready. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Oke, mantap, tepuk tangan. Semangatnya sudah dapat, sekarang tepuk orang beriman. Masih ingat kan tepuk orang beriman? Oke, 1, 2, 3, tepuk beriman. Baik siswa sekalian, sudah semangat dan tetap beriman. Teringatnya minggu lalu kalian membahas materi apa? Silakan Fatimah. Larangan jauhi zina dan larangan pergaulan bebas. Apa itu kira-kira intinya? Siapa yang mau kasih pendapat? Silakan tutup. Wah, nggak boleh homo ya. Oke. Satu lagi saya mintakan yang dari perempuan coba. Iya, silakan. Elvi. Allahu Akbar. Enggak boleh pacaran, enggak boleh mesum dan seterusnya. Itulah materi minggu lalu yang sudah kalian kuasai, jadi diamalkan demi kebaikan kalian juga. Maka pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di materi baru di halaman 175. Lihat bukunya 175. 175 Bapak minta apa itu judulnya? Coba catur. Coba apa
Iya, inilah materi kita pada pertemuan kali ini, membahas tentang hakikat mencintai Allah, hakikat takut kepada Allah atau khauf, roja berharap kepada Allah, dan tawakal kepadanya. Jadi targetnya, harapannya dan tujuannya ketika nanti sudah selesai belajar materi ini, kalian akan mampu menjelaskan hakikat mencintai Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan roja kepada Allah. Juga kalian nanti mampu melihat tanda-tanda orang yang mencintai Allah itu seperti apa, tanda-tanda orang takut kepada Allah itu seperti apa, dan berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah itu seperti apa. Dan ujungnya atau puncaknya kalian mampu mempraktekkan, mampu mengamalkan mencintai Allah itu bagaimana, takut kepada Allah itu bagaimana, khauf, roja, dan tawakal itu bagaimana. Kalian praktekkan di kehidupan kalian. Paham? Ya. Oke. Baik siswa sekalian, kalian sudah duduk bersama teman-teman kalian. Berikutnya kita akan masuk mata pelajaran agama yang akan membahas mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Bapak berharap kalian fokus dan teliti untuk menyimak video pembelajaran yang akan ditampilkan. Ya, siapkan buku catatannya. Apa yang perlu dicatat, nanti Bapak tanya secara random, harus tahu. Kalau nggak tahu, kita suruh dia ngapain? Akan ada punishmentnya berupa hal yang lucu-lucu saya suruh. Oke siswa sekalian, kita mulai ya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas sebuah tema dengan judul hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Mari disimak. Mencintai Allah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sanubari. Cinta merupakan
simak dengan baik. Langsung nih Bapak tanya, apa makna beriman kepada Allah? Atau makna mencintai Allah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan Kiran, jawab. Mencintai Allah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam sanubari. Cinta merupakan unsur penting ibadah bersanding dengan rasa takut dan harap. Maka ketika seorang mukmin melaksanakan ibadah dengan terkumpulnya ketiga instrumen tersebut, sempurnalah ibadah. Masya Allah, kasih tepuk tangan. Ya. Berikutnya, tadi tentang mahabbatullah. Berikutnya, apa kira-kira identifikasi tanda-tanda orang takut kepada Allah? Apa? Ya silakan Ibnu. Tanda-tanda takut kepada Allah: 1. Menjaga lisan, 2. Menjadi rezeki, 3. Taat kepada Allah, 4. Menjauhi makanan haram, 5. Menjauh dari kemaksiatan. Oke, ya. Terakhir subtema kita tentang tawakal. Kira-kira siapa yang mau menjawab tentang apa sih hakikat tawakal? Kayak mana tawakal yang benar itu bagaimana? Siapa yang mau jawab? Ya Pak. Silakan Arif. Hakikat tawakal kepada Allah yaitu pasrah terhadap hasil usaha yang telah dilakukan. Contohnya seperti seseorang melakukan usaha terbaik dan hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Referensi tentang tawakal yaitu tanpa usaha lalu memasrahkan diri kepada Allah. Iya. Banyak mispersepsi tentang tawakal, bahwa tawakal itu pasrah doang, nggak mau usaha. Itu yang perlu kita koreksi pada diri kita dan pada masyarakat kita. Harus usaha dulu baru tawakal, bukan pasrah dari awal. Oke kan? Baik siswa sekalian. Oke siswa sekalian, materi ajar sudah disampaikan, sudah kalian simak, dan Bapak yakin sebagian sudah paham karena sudah Bapak tanya-tanya. Sekarang di hadapan kalian sudah ada bisnis, linknya juga sudah Bapak share di grup WA kelas kita. Kuis ini berkaitan dengan tema belajar kita, mencintai Allah, tahu proyek dan tawakal. Mari kita manfaatkan teknologi ini dengan baik, dengan belajar, bukan hanya untuk hiburan saja. Kalian sudah join semua? Untuk semangat. Sebelum memulai, kita tepuk semangat lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak mulai. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya.
seperti kalian lihat dari 20 peserta juara 3-nya Kela Catur, kasih aplaus. Juara 2-nya terbanyak mengisi soal yang benar Sakapul Boy, kasih aplaus. Juara 1-nya Irsan. Baik, itulah penggunaan teknologi harus memanfaatkan hal yang positif dan juga kita boleh bermain gadget, namun jangan jadikan itu kebutuhan utama. Itu pelajarannya juga tentang menggunakan teknologi. Berikutnya Bapak akan membagikan LKPD berkaitan untuk tugas kalian. Berikutnya di situ di LKPD akan kalian lihat nanti ngapain saja sih, tugas apa saja yang dikerjakan. Ini Bapak bagikan ya, sesuai kelompoknya aja ya. Ini ya, ini lihat. Nah, lihat ini agak rapat lah, ini kelompok ya. Lihat ya, di LKPD itulah menjadi tugas kalian yang bentar lagi akan Bapak tuntut untuk presentasi. Oke ya? Kayak mana LKPD-nya nak? Ada yang kurang paham? Paham? Iya, kalau kurang paham nanti ditanya, diskusi, cari jawabannya di internet, di jurnal dan sebagainya. Ya, untuk kelompok ini kayak mana? Ada progresnya kan? Cari ya, jangan satu orang aja yang mencari jawabannya. Diperhatikan gambarnya, instruksinya ya. Ini kelompok ini bagaimana? Aman? Iya, diperhatikan gambar tugasnya, didiskusikan. Kalau kurang paham ditanya ya. Siswa sekalian, LKPD-nya sudah kalian kerjakan, sudah kalian diskusikan. Bapak akan meminta kalian sesuai arahan di LKPD untuk kelompok diskusi gambar 7.1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan maju, ayo. Maju. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gambar 7.1, yaitu menolong korban bencana banjir yang akan dibacakan oleh Kela Catur. Dari gambar 7.1 mengandung pesan bahwa seorang anak harus menyayangi orang tuanya sebagai bentuk bakti kepada orang tua, kedua orang tua. Kepedulian kita dalam situasi musibah juga cerminan dari sikap mencintai Allah dan tentu mencintai makhluk Allah. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD berikutnya gambar 7.2 kelompoknya Bapak persilakan maju. Ayo. Siapa yang menjadi MC-nya, pematerinya silakan. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil kerja kami. Gambar 7.2 pemain sepak bola melakukan sujud syukur dan akan dibacakan oleh Arif. Menyanyi pesan bahwa semua kesuksesan dan prestasi
ia diajab jika sombong. Oke, ada pertanyaan? Ada. Tidak. Kalau tidak ada, tutup. Ya. Apa tutup dulu? Tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk LKPD bab terakhir tentang gambar 7.3 kepada kelompoknya Bapak persilakan mempresentasikan. Silakan, ayo maju. Kawan-kawannya disimak. Kalau ada pertanyaan ditanya. Ya, mulai. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan tentang LKPD. Gambar 7.3 yang mengandung pesan bahwa setiap aktivitas dimulai dengan doa agar dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini refleksi dari sikap roja kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam usaha IPA Ridwan AFP. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa sekalian, presentasi sudah selesai. Bapak simpulkan, alhamdulillah mayoritas kalian paham apa materi yang sudah kita bahas. Dan juga sudah Bapak nilai sikap, keaktifan, dan lainnya. Ya, kita sudah di penghujung sesi pembelajaran tentang mencintai Allah, kaum roja dan tawakal. Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini apa kesimpulannya. Ya, silakan Aurel. Mahabatullah memanfaatkan Allah dalam hati terdalam cinta ini tumbuh dari akumulasi kemaluan Allah batin yang kuat yang berpikir tentang kekuasaannya. Takut kepada Allah akan mencegah orang lain perbuatan dosa dan kita roja mendorong untuk taat kepada Allah. Dan tawakal menyerahkan hasil dari ikhtiar kepada Allah dan percaya setiap usaha itu tidak ada yang sia-sia. Oke, kasih. Ya, tadi kesimpulan yang sudah dibaca kawan kalian, Aurel, kesimpulan yang sudah cukup komprehensif. Jadi untuk minggu depan kita akan asesmen pilihan berganda di halaman 185. 185 dibaca-baca